Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Syukur alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu, mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menyelamatkan kita dunia sampai akhirat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Karena malam hari ini adalah malam 3 Dzulhijjah, maka pengajian malam Senin sekarang ini kita bahas khusus yang berkaitan dengan bulan Dzulhijjah. Berkata para ulama, "I'lam anna syahra Dzulhijjah syahrun mu'azzamun haram." Ketahuilah bahwa bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia. Wa fihil hajj alladhi huwa ruknun min arkanil Islam. Di bulan ini dilaksanakan satu rukun daripada rukun-rukun Islam, yaitu ibadah haji. Jadi bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu dari 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ashhuril Hurum, juga termasuk Ashhuril Hajj, bulan yang dilaksanakan di dalamnya ibadah haji, yang mana ibadah haji ini salah satu daripada rukun-rukunnya Islam. Syahrun mu'azzamah hurmatuh mawfura khairatuh. Bulan Dzulhijjah ini penuh dengan kebaikan-kebaikan. Tustajabu fihi da'awat wa tuqdha fihi al-hajat. Doa-doa di bulan Dzulhijjah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita insyaallah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi al-layali al-'ashr allati aqsama Allah taala biha fi kitabihil karim. Dan di bulan ini ada 10 malam yang mana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam ini di dalam Al-Qur'an, kitab sucinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal fajri wa layalin 'ashr." Allah bersumpah demi waktu fajar, wa layalin 'ashr, dan demi malam-malam yang 10. Para ulama banyak sekali mentafsiri daripada ayat ini, karena kalau Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an kemudian memakai masa, misalnya waktu atau saat-saat, maka menunjukkan bahwa waktu itu adalah waktu yang mulia, waktu yang agung, masa yang agung, sehingga dibuat sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Maka Allah bersumpah, wal fajri wal layalin 'ashr, demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Sebagian para ulama kita mengatakan demi waktu fajar, yang dimaksud adalah fajar setiap harinya. Fajar setiap harinya. Termasuk yang berpendapat seperti ini Al-Imam Suyuti di dalam tafsirnya yang bernama Ad-Durrul Mansur, karya Al-Imam Ad-Durrul Mansur, karya Al-Imam Suyuti. Sebagian ulama kita menyatakan wal fajri, demi waktu fajar. Yang dimaksud fajar di sini adalah fajar tanggal 1 bulan Muharram. Karena dari tanggal 1 bulan Muharram ini dimulainya tahun, begitu ya.
tahun baru Islam. Sebagian yang lain mengatakan wal fajri, demi waktu fajar, yang dimaksud adalah tanggal 10 Zulhijjah atau hari Nahr, hari Idul Adha. Karena kebanyakan manasik haji dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah ini. Ya, setelah wukuf, kemudian hari berikutnya manasik yang terbanyak dilakukan di tanggal 10 Zulhijjah. Ada pendapat yang lain mengatakan demi waktu fajar, yaitu fajar tanggal 1 bulan Zulhijjah. Cuman kebanyakan para ulama kita menyatakan waktu fajar yang dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pembukaan surat Al-Fajr ini, yang dimaksud adalah fajar hari Arafah. Kebanyakan ulama berpendapat yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, Arafah, hari Arafah. Adapun ayat yang berikutnya walayalin ashr, sebagian ulama mentafsiri malam-malam yang 10, yaitu malam 10 terakhir bulan Ramadan, karena seringnya terjadi malam Lailatul Qadar itu ada di 10 terakhir bulan Ramadan. Kelompok yang lain daripada ahli tafsir mengatakan walayalin ashr, demi malam-malam yang 10, yaitu 10 hari pertama bulan Muharram. Tapi kebanyakan ulama tafsir mengatakan walayalin ashr yang dimaksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Jadi kalau kita mau mengikuti ulama terbanyak, ahli tafsir yang paling banyak berpendapat, maka wal fajri walayalin ashr itu demi fajar hari Arafah dan demi malam-malam yang 10, yaitu malam 10 mulai 1 sampai 10 daripada awal bulan Dzulhijjah sekarang ini. Yang kita ada di dalamnya sekarang ini termasuk malam-malam 10 yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dipakai sumpah di dalam Al-Qur'an. Jadi setiap malam dalam satu tahun ini yang paling afdol ya malam-malam sekarang ini, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Karena dahulu para ulama kita, pendahulu-pendahulu kita yang soleh, mereka itu mengunggulkan 10 hari yang jumlahnya 3, salas asyarat, 10 hari yang jumlahnya 3, itu dimuliakan oleh ulama-ulama kita. Yang pertama yaitu 10 pertama bulan Dzulhijjah sekarang ini, yang kedua 10 pertama bulan Muharram, yang terakhir 10 akhir bulan Ramadan. Ini kalau sudah datang 10 ini ulama memperhatikan betul. Ya, poso, kemudian ibadah ditingkatkan, ya tidur dikurangi dan seterusnya. Jadi yang kita berada di dalamnya sekarang ini termasuk ya hari-hari, malam-malam yang diunggulkan, diperhatikan khusus oleh para ulama-ulama kita terdahulu. Bahkan sebagian ulama mengatakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu bahkan lebih afdal daripada 10 akhir bulan Ramadan, saking agungnya. Jadi hari-hari sekarang ini para ulama kita lagi memanfaatkan gitu, dimanfaatkan untuk taat, untuk menambah bersemangat amal ibadah supaya mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin afdal indallah min ashri Dzulhijjah." Tidak ada hari dalam satu tahun itu yang lebih afdal dibanding 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada, paling afdal ya sekarang ini.
wala layalin afdal min layalihinna, dan tidak ada malam-malam dalam satu tahun itu yang lebih afdal dari malam-malam sekarang ini, 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Riwayat yang lain dari Abdullah bin Abbas, beliau menyatakan ma min ayyamin afdal indallah walal amal fihinna ahab ila Allah taala min hadhil ayyam ayyamil ashr. Tidak ada hari dalam satu tahun itu yang lebih afdal daripada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan tidak ada amal yang dilakukan seorang hamba yang lebih dicintai sama Allah melebihi kalau amal itu dilakukan di 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal yang paling dicintai sama Allah ini ya, sekarang ini, hari-hari sekarang ini, itu amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita mau membahas tentang apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita amalkan di 10 pertama bulan Dzulhijjah ini. Maka beliau Abdullah bin Abbas meneruskan perkataannya, beliau mengatakan fa'aksiru fihinna minat tahlili wat takbir fa innaha ayyamu tahlilin wa takbirin wa zikrin lillahi azza wa jalla. Yang pertama, perbanyak kalimat la ilaha illallah, tahlil. Yang kedua, perbanyak kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir. Karena 10 Dzulhijjah ini adalah saat untuk memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, saat untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memperbanyak zikir, khususnya la ilaha illallah dan Allahu Akbar. Nah, nanti ketika masuk malam Idul Adha ya lebih ditingkatkan lagi, terutama takbirnya, malam takbiran itu ya. Yang pertama zikir. Kemudian wa inna siyama yaumin fiha ya'dilu bi siyami sanah. Dan puasa satu hari di 10 Dzulhijjah ini pahalanya sama seperti orang yang berpuasa 1 tahun. Poso sedino pahalai puasa 1 tahun itu 350 hari lebih. Jadi kalau kita tadi ini puasa maghrib iki buka ya, itu sudah dicatat sama malaikat poso setahun. Lebih lagi kalau kemarin puasa lagi ya, wis oleh loro. Ini puasa 2 tahun berarti. Besok puasa lagi 3 tahun terus. Nah, khusus puasa Arafah maka pahalanya beda. Tanggal 9 nanti, hari apa itu? 9. Hari Ahad ya, insyaallah. Hari Ahad Arafah itu, barang siapa yang puasa 1 hari di hari Arafah, maka pahalanya seperti puasa 10.000 hari, bukan 350 lagi ya. 10.000 hari. Karena hari Arafah itu beda dengan hari-hari sebelumnya. Berkaitan dengan puasa ini, para ulama, para guru-guru menyatakan bagi yang mampu maka puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Berarti mulai kemarin ya. Kemarin, hari ini terus sampai Arafah nanti. Tanggal 10 tidak puasa karena Idul Adha. Puasa hari Lebaran Idul Adha hukumnya haram dan tidak sah. Hukumnya tidak sah, dilarang. Bagi yang terkendala untuk puasa 9 hari, mungkin pekerjaannya berat dan lain-lain, maka jangan sampai meninggalkan puasa tanggal 8 dan 9. 8 itu Sabtu berarti ya. Sabtu hari Tarwiyah namanya. 9 hari Arafah, hari Ahad. Jadi Sabtu Ahad begitu puasa. Kalau ada yang masih mau nawar, sih ditawar, wis pase piro ya. Maka terakhir jangan tinggalkan puasa Arafah. Eman kalau tidak sampai puasa Arafah, kalau kita sampai tidak puasa di hari Arafah, karena pahala puasa Arafah itu ya banyak riwayatnya, di antara riwayatnya seperti puasa 10.000 hari.
ya belum dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita niatkan. Ya, bagi yang punya tanggungan qadha Ramadan bisa diniatkan 2. Tapi niatnya bengi ya. Karena puasa wajib itu. Qadha Ramadan juga diniati puasa sunnah Dzulhijjah, atau qadha Ramadan diniati juga puasa Arafah begitu. Terutama ibu-ibu itu yang punya qadha Ramadan bisa diniatkan 2 biar dapat 2 ya. 1 hari puasa tapi dapatnya 2, qadha dan sunnah. Kemudian ada riwayat tambahan yang mengatakan barang siapa yang melaksanakan qiyamul lail, salat malam di 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka tertulis seperti ibadah atau menghidupkan malam Lailatul Qadar. Jadi kalau tadi malam kita bangun saat durunge subuh misalnya ya. Iya. Tadi malam itu malam 2 ya. Sebelumnya juga ya. Kita bangun sebelum subuh sekian menit atau setengah jam, kemudian wudhu, sholat, walaupun beberapa rakaat, itu pahalanya tertulis seperti kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini kesempatan. Nek dolek malam Lailatul Qadar Ramadan kan soro ya. Kapan nih Ramadan? Nah, ini kita bisa dapatkan di malam-malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Karena itu diusahakan. Yuk pasang alarm, janjian ambek bojo ini misalnya ya. Enak sing wis biasa enak, sing biasa qiyamul lail, yang biasa tahajud enak, tapi yang belum terbiasa ini harus usaha gitu ya. Diniati kita hidupkan malam 1 sampai 10 sampai selanjutnya ini ya. Nah, kemudian riwayat yang berikutnya ada riwayat dari Abu Musa Al-Asy'ari, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan annal ayyam al-ma'lumat hiya tis'u Dzulhijjah. Di dalam Al-Qur'an itu ada ayat yang menyebutkan fi ayyamin ma'lumat. Maka kata beliau yang dimaksud ayyam ma'lumat itu adalah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah. Itu namanya ayyam ma'lumat. Wa annahu la yuraddu fihinna du'a. Dan di tanggal ini 1 sampai 9 ini siapapun yang memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa-doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diijabah oleh Allah Subhanahu, karena hari-hari sekarang ini, malam-malam sekarang ini adalah hari dan malam yang istimewa, yang beda. Ya, yang ada hajat-hajat duniawi, urusan dunia ya diminta di malam-malam ini. Ya, khususnya ketika bangun malam. Ya sudah bangun malam itu waktu ijabah, ditambah lagi itu adalah malam 10 pertama bulan Dzulhijjah. Tambah yakin mana? Ya, lebih yakin lagi kita doa-doa akan diijabah Allah. Minta mungkin yang masalah pekerjaan bisa minta sama Allah ya. Mungkin yang ada keinginan untuk membeli rumah misalnya ya, yang mau membeli kendaraan, atau yang mau daftarkan anaknya kuliah, sekolah, misalnya butuh dana, ya, yang mau mantu misalnya, ya, siap-siap kami mantu tahun ngarep, minta sama Allah dilancarkan rezeki dan seterusnya. Kemudian jangan lupa minta urusan agama, ya, dijadikan orang yang istiqomah, keluarganya jadikan keluarga yang diridhai Allah, anak-anak putra putrinya jadikan anak-anak yang soleh solehah, minta urusan keselamatan akhirat juga. Ya, supaya dijauhkan daripada siksa dari neraka Allah, dimasukkan ke dalam surga Allah. Minta itu semuanya di malam-malam sekarang ini. Insyaallah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Penutup ada riwayat daripada At-Tabrani. Ada riwayat daripada Imam At-Tabrani di dalam kitab Mu'jamnya beliau, Mu'jamil Kabir. Beliau meriwayatkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man qala, barang siapa yang membaca fi asyri Dzulhijjah, di 10 pertama bulan Dzulhijjah, 10 hari pertama. Kulla yaumin 10 marratin, setiap hari bacaan ini diulang 10 kali. 10 besok 10 terus sampai 10 hari Dzulhijjah. Apa bacaannya? La ilaha illallah adadad duhur
لا إله إلا الله عدد أمواج البحور لا إله إلا الله عدد النبات والشجر لا إله إلا الله عدد القطر والمطر لا إله إلا الله عدد لمح العيون لا إله إلا الله خير مما يجمعون لا إله إلا الله من يومنا هذا إلى يوم ينفخ في السور. Ini diulang 10 kali. Boleh masjid ini ono teke apa ndak itu? Karena sebagian masjid dibaca bareng, ono sing maca dhewe-dhewe. Alhamdulillah saiki ono HP ya. Kadang ambek wong dipasang status. Tapi dipasang tok, sing masang ndak maca dengan. Wis pokoke kaya wong-wong wis ya, masang iku masang pisan. Ya, mudah-mudahan termasuk yang membaca. Nah, itu diulang 10 kali setiap hari. Kapan waktunya terserah, sing gampang, pagi boleh, siang boleh, sore boleh, malam boleh, atau sebelum tidur boleh. Pokoknya bendino 10 kali. Maka kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca zikir ini setiap harinya 10 kali, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang berlalu maupun yang akan datang. Nah, cuman dosa yang akan datang ini bukan bebas maksiat, bukan ya. Lek mari maca iki, mari ngono enak wis, maksiat-maksiat wis ana tikete diampuni ndak. Ya, artinya diampuni dosa yang akan datang, yaitu penjagaan dari Allah, dia dijauhkan daripada maksiat. Nah, tadi bentar lagi. Kembali kepada riwayat Abdullah bin Abbas, di akhir riwayat beliau mengatakan wal amalu fihinna yudha'afu bi 700. Dan amal-amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 700 kali lipat. Berarti amal apa? Umum. Apapun amal yang dilakukan di hari-hari sekarang dilipat gandakan pahalanya sampai 700 kali lipat oleh Allah. Jadi dianjurkan untuk memperbanyak amal, apapun itu, iktikaf, maca Quran, sedekah, ya, silaturahmi, ya, dan seterusnya. Amal-amal yang lainnya dilakukan karena pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti secara ringkas
amalan di bulan Dzulhijjah ini pertama, perbanyak zikir, utamanya tahlil dan takbir. Yang kedua puasa. Kalau bisa 9 hari nutuk alhamdulillah. Kalau tidak bisa ya 8 9 atau minimal tanggal 9 hari Arafah. Yang ketiga yaitu qiyamul lail, salat malam. Karena pahalanya seperti salat atau ibadah di malam Lailatul Qadar. Yang keempat perbanyak doa. Karena doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, zikir yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani tadi, la ilaha illallah adada duhur, diulang 10 kali tiap harinya. Maka insyaallah dosa-dosa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir secara umum perbanyak amal soleh, karena amal soleh di hari-hari sekarang ini dilipat gandakan sampai 700 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan hidayah, bisa meningkatkan amal-amal soleh di hari-hari yang mulia ini, dan mudah-mudahan dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dijaga dari segala bentuk maksiat. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدي ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا من لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل صلى وسلم ربي عليه عد الحبي وآله وصحبه عداد طشر صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.